Kita masih berdiskusi mengenai kasus mega korupsi pengadaan KTP elektronik, masih bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kita ke Mas Firdaus dari ICW. Mas, kalau kita bicara soal kontrak-kontrak baru yang kemudian ini ada di depan mata, yang akan kemudian harus ditandatangani oleh Kemendagri, tadi Pak Gede juga sempat menyampaikan. Bagaimana kemudian ICW sendiri memberikan alarm, memberikan peringatan kepada Kemendagri supaya tidak kepleset dua kali jadi kasus KTP jilid 2 nanti? Iya, kasus ini harus menjadi pembelajaran utama untuk tidak hanya Kemendagri, tapi juga untuk kementerian atau lembaga yang lain, termasuk eksekutif, legislatif, termasuk pihak ketiga lah, rekanan begitu ya. Gitu. Nah, yang jadi soal mendasar sekarang adalah kepentingan pelayanan publik yang terganggu. Saya pikir misalnya contoh misalnya tadi, Pak Gede katakan misalnya, tender tidak bisa karena masih dalam proses hukum. Nah, mau tidak mau misalnya harus ada semacam policy yang mengatakan bahwa demi kepentingan publik, misalnya perekaman data, kemudian juga hak mendasar yang lain termasuk pelayanan publik misalnya, bahwa penyediaan barang dan jasa itu tetap bisa dilanjutkan. Tentu nanti dengan misalnya memperhatikan aspek kehati-hatian. Gitu ya. Saya ambil contoh misalnya begini. Kalau dikatakan harga satuan sudah di-markup pada kasus IKTP 2011 sampai 2015, bagaimana untuk harga satuan 2017? Nah, tentu kan bisa dinilai ulang begitu ya. Gitu. Nah, sayangnya kita lihat misalnya ada beberapa kontrak yang memang sudah dikunci, dibuat misalnya hanya saya yang bisa memperbaiki, melanjutkan dan segala macam. Nah, ini juga perbaikan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa yang nantinya. Begitu. Artinya kontrak yang bisa dibuat para pihaknya banyak, tidak hanya satu, tidak menjadi spesifik lah begitu ya, dibuat menjadi lebih umum misalnya begitu. Nah, itu juga menjadi sebuah konteks perbaikan. Dan yang terakhir adalah penting misalnya begini. Saya pikir juga KPK harus membantu dalam sistem pencatatan penduduk misalnya, memberikan semacam rekomendasi bahwa proses penegakan hukum IKTP itu tidak akan menghentikan kasus pelayanan publik terkait misalnya pencatatan. Itu yang kemudian dikhawatirkan begitu kan hingga saat ini. Harus ada semacam komitmen itu yang membuat misalnya pelayanan ini tetap berjalan. Oke, saya mau ke Pak Melki. Pak Melki, langkah final apa yang akan Anda tempuh? Kalau tadi Anda sempat singgung bahwa saat ini kita akan mengumpulkan bukti-bukti kemudian untuk menembak balik orang-orang yang katakanlah mencemarkan nama baik Anda, tapi apa kemudian langkah finalnya? Apakah betul-betul akan memperkarakan mereka? Iyalah, saya akan bawa ke Barreskrim. Saya lapor karena saya dicemarkan nama baik saya. Itu yang saya akan lakukan. Jadi karena saya merasa bahwa saya tidak pernah terlibat bersentuhan nama masalah IKTP, tiba-tiba saya dibilang terima duit, wah saya nggak terima. Ini kan nama istri saya, nama anak-anak saya, orang tua saya, konstituen saya di NTT jadi ribut. Saya akan tuntut, sampai dimanapun saya akan tuntut. Dan Anda mendorong KPK untuk membuka kasus ini seluas-luasnya? Saya maunya KPK jangan berhenti, harus tuntas supaya ada efek jera. Buat nanti proyek-proyek lain yang akan mungkin ada yang besar-besar, jangan lagi dibuat begini. Harus dibuat tuntas, tangkap pelakunya. Harus jadi ada diungkap keberanian. Betul-betul siapa yang terlibat dan siapa yang tidak terlibat namanya dibersihkan begitu ya Pak Melki. Jangan yang nggak terlibat diseret, nanti yang terlibat tenang-tenang aja, kan nggak benar itu jadinya. Saya mau ke Pak Gede. Pak Gede, masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan program ini menanti ada KTP yang mungkin bertahun-tahun masih belum dia terima. Ada beberapa rekan yang kemudian menyatakan sampai 2 tahun belum menerima KTP. Apa jaminan dari Kemendagri bahwa akhir tahun ini KTP paling telat akan mereka terima? Jika kontrak sudah mampu kita sepakati, kalau kontrak itu kan namanya hukum baru nih. Baik. Sekarang belum mampu, karena apa? Harga yang kita mau kontrakkan ini harus dilihat lagi dengan statementnya KPK dalam persidangan. Ini masih butuh waktu. Jika ini clear, berarti tahun ini akan ada 25,9 juta belangko. Dan itu sangat cukup untuk mengcover semua yang telah direkam, semua yang sekarang yang disebut suket itu selesai. Itu satu. Kemudian satu lagi adalah perekam baru atau yang direkam baru. Itu tidak serta-merta bisa dicetak. Dia harus melalui suatu sistem penunggalan. Harus yakin dulu dia tunggal 1 berbanding 250 juta penduduk, bahwa satu namanya Livia itu tidak ada duanya, satu namanya Firdaus tidak ada duanya. Gitu. Nah, proses penunggalan ini masih terkendala saat ini karena artinya yang merawat sistem penunggalan sudah selesai kontraknya tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu kita belum mampu menciptakan kontrak baru. Kenapa? Tidak ada satupun di Republik ini yang sempat kita tanya
KPK ditanya, BPK ditanya, BPKP ditanya, perguruan tinggi ditanya, LKPP ditanya, semua menjawab. Tetapi semua menjawab tidak bisa. Berapa harga yang tepat untuk membayar biaya annual technical support? Artinya unsur kehati-hatian saat ini sangat dijaga, khususnya oleh Kemendagri. Itu tapi jangan kendala. sampai masyarakat saat ini menunggu-nunggu KTP-nya nggak jadi-jadi, Pak Gede. Mohon dimaklumi. Sabar dulu. Mohon dimaklumi, itulah yang sedang kita lakukan. Itulah yang sedang kita alami. Ya. Jadi Kak Kemendagri hati-hati, masyarakatnya saat ini diminta bersabar. Begitu, kita tunggu sama-sama nanti kapan masyarakat KTP-nya bisa jadi, jangan sampai kasusnya nanti sudah ingkrah, KTP-nya nggak jadi-jadi ya Pak Gede ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Melkias Mekeng, anggota DPR dari fraksi Golkar, Firdaus Ilyas dari ICW, Igede Surata, Sesditjen Kemendagri. Terima kasih. Dan saudara, akhir perbincangan kita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Malam. Anda yang tidak sempat melihat semua tayangan kami bisa melihat kembali di kompas.tv dan siaran langsung kami di kompas.tv/live. Saya Liviana Charlisa, sampai jumpa.